Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septina Rahmawati MPD, salah satu dosen di Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebagai dosen, kita diwajibkan untuk melakukan pengajaran, penelitian, serta pengabdian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengajaran saya untuk satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran IPA SD. Mata kuliah pembelajaran IPA SD merupakan mata kuliah keahlian bidang studi pada program S1 Pendidikan Sekolah Dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membahas mengenai proses pembelajarannya, analisis kurikulum IPA SD. Secara garis besar, lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup pengenalan mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada Mapel IPA, analisis materi IPA SD dari kelas 1 sampai kelas 6, media pembelajaran IPA SD, perencanaan pembelajaran IPA SD, serta analisis pada pembelajaran IPA SD. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pembelajaran IPA SD. Berikut pengajaran untuk pembelajaran IPA SD yang dilaksanakan secara daring via Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Oke, Bu. teman-teman, hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin untuk perkuliahan pembelajaran IPA SD. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang analisis buku guru dan buku siswa yang ada di kurikulum 2013. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang bahan ajar. Oke, saya screen dulu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya? Belum, Bu. Sudah belum? Masih belum, Bu. Jangan macet, Sis. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi bahan ajar. Nah, jadi capaian pembelajaran untuk materi ini adalah kalian mampu menyusun bahan ajar. Lalu untuk kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bahan ajar. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis bahan ajar, lalu mampu menjelaskan tentang pentingnya menyusun bahan ajar, mampu mengetahui mengenai apa yang harus diperhatikan dalam membuat bahan ajar, lalu mampu merancang pengembangan buku IPA di SD. Nah, sebelum memasuki lebih dalam ke materi, coba bahan ajar itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan mengenai bahan ajar itu apa? Ayo, teman-teman. Kumpulan materi untuk mengajar. Halo? Ada yang mau jawab? Bahan ajar itu apa?
Halo teman-teman. Gimana? Izin Ya? mau memberi ini Bu, bahan ajar itu segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, betul sekali Mbak Nur Faizah. Yang lain? Coba. Atau saya tunjuk? Ayo, daripada saya tunjuk, siapa yang mau? Bahan ajar itu apa? Hakikat bahan ajar. Gak ada ini. Mbak Desi, coba. Bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Oh, oke, betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada pengertian bahan ajar dari beberapa ahli ya. Yang pertama ada National Center for Competency Based Training dalam Majid. Bahan ajar itu membantu dalam proses pembelajaran. Betul sekali. Yang kedua, itu ada bahan ajar menurut PANE. Bahan ajar yang disusun secara sistematis. Di sini artinya materi pembelajaran itu disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dikatakan bahan ajar itu ialah sekumpulan materi ajar yang disusun secara sistematis yang mempresentasikan konsep yang mengarahkan siswa untuk mencapai sebuah kompetensi. Lalu ada bahan ajar menurut Dickmanjur, yaitu seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada bahan ajar menurut Deep-Dickness, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini artinya segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi di dalamnya itu memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, menurut Lestari, bahan ajar itu seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Itu menurut Deep-Dickness. Itu ya. Maaf, itu menurut Lestari tadi. Jadi dapat kita simpulkan, nah, jadi bahan ajar itu adalah seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini ada jenis-jenis bahan ajar. Menurut Heinitz ya, jenis-jenis bahan ajar itu yang pertama ada bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan seperti foto, diagram, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparansi, dan proyeksi komputer. Selanjutnya ada bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Ada bahan ajar video ya, seperti video itu sendiri dan film. Lalu ada bahan ajar media komputer, misalnya CMI atau komputer based multimedia atau hipermedia. Nah, ini ada jenis bahan ajar menurut sifat.
menurut sifatnya. Yang pertama itu ada bahan ajar berbasis cetak. Yang termasuk di dalamnya itu berupa buku, pamflet, panduan belajar siswa, ada bahan tutorial, buku kerja siswa, ada peta, foto, dan lain sebagainya. Itu contoh bahan ajar berbasis cetak. Lalu ada bahan ajar yang berbasis teknologi, seperti audio kaset, siaran radio, slide, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis bahan ajar menurut sifatnya. Selanjutnya, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Ada lagi bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh. Misalnya telepon, video conference. Lalu ada apa lagi misalnya? Bahan ajar yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh, misalnya apa? Ini kita sedang menggunakan apa ini? Zoom. Zoom, betul sekali. Ada Zoom, ada Google Meet, itu juga bisa. Atau bahkan video call, WhatsApp itu juga bisa. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, coba saya tanya, seberapa pentingkah seorang guru dalam menyusun bahan ajar? Ada yang bisa menjawab? Seberapa penting seorang guru dalam menyusun atau mengembangkan bahan ajar atau menggunakan bahan ajar? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Siapa ini? Mbak Aura mungkin? Atau siapa? Atau Mbak Nur Faiza lagi? Seberapa penting seorang guru dapat menyusun, mengembangkan, atau menggunakan bahan ajar? Bahan ajar untuk digunakan dalam proses belajar mengajar itu sangat penting ya, karena guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajarannya jika tidak mengembangkan bahan ajar atau tidak menyiapkan bahan ajar terlebih dulu. Oke, betul sekali Mbak Nur Faiza, terima kasih. Yang lain? Seberapa penting seorang guru dalam menggunakan bahan ajar, menyusun bahan ajar? Saya coba jawab, Bu. Mas Ariel, Bu. Silakan. Sangat penting sekali karena bahan ajar itu ada terkaitannya dengan kurikulum, Bu. Karena kan dalam kurikulum kan pasti ada kemampuan, ada sikap, dan ada intelektualnya. Sehingga mahasiswa itu dalam mendapatkan bahan ajarnya itu nanti akan terhubung dengan output dari mahasiswa itu tersendiri, Bu. Menurut saya itu sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Oke, nah ini ya, pentingnya menyusun bahan ajar. Jadi, peran guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar itu sendiri. Jadi, dengan adanya bahan ajar tersebut, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada peserta didik atau siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Itu tadi. Nah, sekarang pada komponen bahan ajar, silahkan. Arina Novitasari bisa dibaca. Komponen-komponen bahan ajar. Belum kok, belum. Suaranya. Belum masuk. Belum masuk, Mbak. Coba Mbak Safira Anjani. Coba dibaca, Mbak. Komponen bahan ajar. Dibaca aja, saya enggak suruh menjelaskan, dibaca aja yang ada di BPPT.
Ya, komponen bahan ajar yang pertama ada petunjuk belajar, yang kedua ada evaluasi, yang ketiga ada kompetensi yang harus dicapai, yang keempat ada petunjuk kerja, yang kelima ada latihan, dan yang keenam ada informasi pendukung. Oke. Itu tadi ya komponen bahan ajar. Yang pertama ada petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajar itu meliputi petunjuk untuk guru dan siswa. Jadi di dalamnya dijelaskan sebagaimana guru harus mengajarkan materi kepada siswa dan bagaimana guru harus mempelajari materi dalam bahan tersebut. Itu petunjuk belajar. Lalu yang kedua ada kompetensi yang harus dicapai. Ini artinya bahan ajar harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi dan kompetensi dasar agar tujuan yang ingin dicapai siswa menjadi jelas. Selanjutnya ada informasi pendukung. Informasi pendukung adalah berbagai informasi pendukung yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang disajikan dalam bahan ajar tersebut. Selanjutnya ada latihan. Jadi latihan ini maksudnya adalah suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuannya setelah mempelajari bahan ajar. Itu latihan. Selanjutnya ada petunjuk kerja. Petunjuk kerja di sini adalah satu atau lebih lembar yang berisi sejumlah tindakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu yang harus dilakukan oleh siswa dalam kaitan dengan latihan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu bagian dari proses penilaian. Jadi di dalam evaluasi itu terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengatur penguasaan kompetensi yang telah dikuasainya setelah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya adalah peran bahan ajar. Yang pertama itu ada peran bahan ajar bagi guru. Tadi ya, bisa menambah wawasan bagi guru, bahan ajar dalam proses pembelajaran, mempermudah guru, lalu sebagai media pembelajaran. Itu peran bahan ajar bagi guru. Kalau peran bahan ajar bagi siswa, yaitu bisa sebagai pegangan siswa, sumber informasi, sebagai media, sebagai motivator, dan mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahan ajar itu ada dua ya, bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak misalnya apa? Ada yang bisa menjawab? Bahan ajar cetak misalnya? Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Buku modul dan sejenisnya, buku paket atau yang lain. Ya, betul sekali. Ada modul, buku paket itu betul, ada lembar kerja siswa. Kalau bahan ajar non cetak, contohnya apa? Audio, video, Ayo. PowerPoint. Audio, video, PowerPoint. Terus? Oke, langsung saja kalau gitu. Nah, ini ada bahan ajar cetak. Nah, contohnya ada buku, pamflet, buku panduan belajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku baku atau buku utama. Lalu ada bahan belajar mandiri atau yang disebut dengan modul. Selanjutnya ada buku kerja guru yang dikembangkan untuk melengkapi program-program audio, video, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya ada panduan praktikum. Itu juga termasuk bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar non cetak ini misalnya ada audio, radio, video, TV, slide,
Teman-teman, masihkah ada yang mendengarkan radio sampai saat ini? Masih ada? Masih? Masih, Bu. Oke. Nah, radio itu juga bisa digunakan sebagai bahan ajar. Nah, ini sekarang tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian membuat modul pembelajaran IPA yang ada di SD dengan memilih salah satu materi yang ada di kelas 1 sampai 6. Itu. Kalian memilih materinya, nggak semua, nggak harus membuat kelas 1 dibuat, kelas 2 dibuat, kelas 3 dibuat modulnya, enggak. Jadi kalian bisa memilih salah satu, membuat modul pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, ada yang tanyakan? Silakan. Cukup jelas, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, coba ini. Tadi apa? Itunya. Kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi bahan ajar itu tadi apa? Bahan ajar? Ayo, katanya sudah jelas. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, betul sekali, Mbak Desi. Jadi bahan ajar itu merupakan sumber materi penting bagi guru ya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi tanpa adanya bahan ajar, tampaknya guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pada prinsipnya itu guru harus selalu menyiapkan bahan ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Itu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk tugasnya sudah paham ya? Sudah paham tugasnya? Ya, sudah, Bu. Sudah? Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Waktu pengerjaannya 1 minggu dari hari ini. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, tugas untuk membuat modul saya harap bisa selesai dan dikumpulkan. Seperti itu. Baik, teman-teman. Kita akhiri ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang metode inquiry. Itu kalian persiapkan, kalian mungkin bisa baca-baca materi dulu dari internet mungkin, atau buku, modul tentang metode inquiry. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh.